Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat ritual cuci bau yang berada di bawah gunung di dalam hutan. Kebetulan nanti malam, tepatnya malam 1 Suro, yang mana banyak sekali masyarakat melakukan ritual-ritual tertentu di bulan Suro ini. Salah satunya ya mencuci cuyuk. Bagi para penonton video ataupun masyarakat yang memiliki pusaka-pusaka warisan peninggalan leluhurnya, biasanya di malam ini juga melakukan ritual jamasan pusaka. Namun bagi mereka yang tak punya pusaka warisan, maka pusaka yang dimilikinya salah satunya keris senggol modot ini pun juga perlu dijamas. Di tempat ritual cuci bau yang akan kita datangi ini, sering pula banyak orang dari luar daerah melakukan ritual cuci bau maupun cuci sontol, apalagi di bulan Suro ini. Mereka mempercayai sumber mata air pegunungan yang masih alami menjadi media mereka saat melakukan ritual cuci bau maupun cuci sontol. Nah, setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan dan medannya cukup berat, akhirnya kita sudah sampai di lokasi tempat ritual cuci bau yang mana sudah terdengar orang-orang sedang melakukannya. Tampak di depan sudah ada kendaraan-kendaraan dari orang-orang yang akan melakukan ritual cuci bau maupun cuci sontol di Sendang Kramat, yang mana sumbernya airnya cukup bersih dan bening. Tampaknya di hadapan kita mereka sudah munajat doa dan membaca mantra. Jadi mereka akan melakukan ritual cuci bau ataupun cuci sontol bersama-sama. Di hadapan kita ini sudah ada bekas-bekas orang-orang ini membakar dupa, dan tampak di situ pula baik dari kalangan bapake-bapake maupun emake-emake berkumpul menjadi satu dalam rangka pembacaan mantra ritual cuci bau maupun cuci sontol. Di hadapan kita ini sudah tampak sumber mata air yang masyarakat biasanya menyebutnya dengan Sendang Bidadari, yang mana di saat ada pelangi biasanya bidadari 72 orang turun dari langit untuk mandi di sini. Tampak kepulan asap dan semerbaknya kembang 7 rupa
saat melakukan ritual cuci bawuk maupun cuci sontol. Dan di situ pula ada sesaji berupa air kopi. Hampir ruangan area di tempat ini tercium aroma wewangian. Bahkan di setiap sudut-sudut dari bilik-bilik sendang ini juga diberi bakaran-bakaran dupa, sehingga aromanya menyatu dengan alam sekitarnya. Sendang bidadari ini memiliki dua kolam. Jadi kolam yang utama yang mana keluar sumber mata airnya ini tidak boleh untuk mandi, namun untuk minum. Sedangkan yang di sebelahnya inilah yang biasanya masyarakat melakukan ritual mandi kembang, cuci bawuk maupun cuci sontol. Air bekas sisa mandi kembang dalam malam 1 suro ini biasanya langsung terbuang dan mengalir di sungai yang berada di dekat kolam sendang widodari ini. Dan tampak di hadapan kita ini banyak sekali bunga-bunga yang masih segar, sisa-sisa mereka melakukan ritual mandi kembang. Coba kalian perhatikan baik-baik aktivitas-aktivitas dari mas-masi yang ada di hadapan kita ini, dan mereka sudah mulai melakukan ritual mandi kembang di sendang bidadari ini. Mereka menggosok bagian tubuh mereka dengan bunga 7 rupa. Tampak pula di hadapan kita ini ada embake-embake yang masih perawan, janda maupun istri orang juga ikut serta melakukan ritual mandi kembang di tempat ini. Mungkin mereka bagi yang masih gadis maupun yang janda melakukan ritual di tempat ini untuk tolak bala agar cepat mendapatkan sebuah jodoh. Sebenarnya ritual mandi kembang dalam 1 suro ini bisa kalian lakukan di rumah, tak perlu di tempat-tempat keramat, asal kalian tahu bunyi mantranya. Coba dengarkan baik-baik ya, kami akan membocorkan bacaan-bacaan mantra dalam melakukan ritual mandi kembang ini. Jadi simaklah baik-baik ya. Mantranya berbunyi seperti ini. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Andai kau ingin kembali mengharap cintaku, lupakanlah dosa-dosamu yang lalu. Ku maafkan semua salahmu. Nah, seperti itulah mantra saat kalian melakukan ritual mandi kembang. Kalian harus membacanya 7 kali. Selanjutnya kalian harus menyiramkan air kembang tersebut ke seluruh tubuh kalian dengan menggunakan cebor yang terbuat dari batok kelapa. Setelah mengguyur tubuh kalian dengan air kembang 7 rupa dengan menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa, kalian selanjutnya akan melakukan perendaman diri atau
Kum-kum istilah orang Jawanya. Jika kalian melakukan ritual mandi kembang di saat malam purnama, maka kalian harus menanggalkan pakaian kalian tanpa sehelai benang pun. Maka dari itu, senanti atau sehabis ritual ini kita akan melihat ritual nanti malam yang mana banyak orang-orang tak menggunakan sehelai benang pun. Jika kalian penasaran dan pengen ikut serta dalam melakukan ritual mandi kembang, cuci bau maupun cuci sontol di bulan Suro ini, silakan datang nanti malam ya, karena lokasinya cukup ramai dan dipadati dengan orang-orang dari luar daerah. Untuk melakukan ritual cuci bau maupun cuci sontol di tempat ini, kalian tidak boleh menggunakan sabun maupun deterjen, namun kalian harus menggosokkan area tersebut dengan batu ataupun tanah yang ada di sekitaran tempat ini, sehingga kerak-kerak maupun noda yang membandel di area atau seputaran bagian bau maupun sondol kalian bisa langsung bersih, yang tak cukup dengan dibersihkan menggunakan sabun maupun deterjen. Karena kolam sendang bidadari ini tidak begitu luas, maka orang-orang saat melakukan ritual tersebut harus bergantian. Kita tunggu setelah para bapake-bapake ini melakukan ritual. Nanti selanjutnya tampak ada embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong menunggu antrian ritual. Air dari sendang bidadari ini juga konon dipercaya bisa membuat rapet bau-bau embake-embake yang ada di hadapan kita ini, sekaligus bisa membuat tahan lama sontol-sontol dari kalangan bapake-bapake yang tadi ya. Maka dari itu, bagi para penonton video ini yang belum melakukan dan melaksanakan ritual cuci bau maupun cuci sontol, segeralah datang ke tempat sendang bidadari ini. Di sendang ini kalian tak perlu membayar mahar dalam melakukan ritual cuci bau maupun cuci sontol. Bahkan di tempat ini kalian juga tak perlu membayar parkir maupun menyewa juru kunci. Di tempat ini kalian cukup membayar seikhlasnya di kotak amal tersebut, yang kemungkinan digunakan untuk area kebersihan kawasan tempat sendang bidadari ini. Air sendang ini juga dipercaya bisa membuka aura-aura kecantikan atau ketampanan bagi orang-orang yang mau melakukan ritual di tempat ini. Jadi kalian tak perlu memakai skincare agar kelihatan ganteng ataupun cantik. Maka dari itu, silakan ritual di tempat ini. Kami ingatkan lagi ya, bila kalian ingin melakukan ritual mandi kembang ini di saat malam hari, jangan lupa kalian membeli lilin yang berwarna merah. Nantinya kalian nyalakan di seputaran tempat ini. Selanjutnya kita bertanya-tanya sama mereka.